Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salinda Nindi Pastika dari kelompok 5 Studi Quran Hadis ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yakni tentang Ijaz Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian ijaz. Secara etimologis, kata ijaz berasal dari bahasa Arab yakni ajasa yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya yang melemahkan dinamakan mukjizat, dan bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan maka dinamakan mukjizat. Sedangkan ditinjau dari segi etimologis, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama yaitu dari makna Khalil Al-Hatan yang mengatakan bahwa mukjizat yaitu menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk mendampingi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka, dan mukjizat adalah segala sesuatu yang luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Yang kedua adalah pendapat dari Ali Asbuni, mengatakan bahwa mukjizat adalah melihat kelemahan orang dalam menetapkan seumpamanya suatu hal yang luar kebiasaan, keluar dari sebab-sebab umum yang diketahui manusia. Yang ketiga adalah pendapat dari Daud Al-Ahtar yang mengatakan bahwa mukjizat adalah sesuatu yang membuat manusia tidak mampu baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk mendatangkan yang seperti itu. Dan keempat adalah pendapat dari Imam Sayuti, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Cadis Karisma, mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan orang yang menantangnya, sekalipun dengan surat yang pendek. Membacanya termasuk ibadah. Dan yang terakhir adalah pendapat dari Quraish Shihab yang mendefinisikan Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai dengan redaksinya kepada Nabi Muhammad dan diterima oleh umat Islam secara mutawatir. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dinamakan dengan mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagai bukti kebenaran, bukti-bukti kebenaran yang datang dari luar Al-Quran bukanlah termasuk mukjizat Al-Quran. Selanjutnya yaitu macam-macam mukjizat. Setiap nabi dan rasul diberi oleh Allah mukjizat yang berbeda dengan nabi dan rasul yang lain. Mukjizat dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu mukjizat hissiyah dan juga mukjizat akliyah atau ma'nawiyah. Yang pertama yaitu mukjizat hissiyah. Mukjizat hissiyah yaitu mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, terutama indera mata. Umat yang menyaksikannya tidak akan mampu melakukan seperti apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Contoh mukjizat hissi yang Allah berikan kepada para nabi tersebut adalah Nabi Isa. Dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang menderita sakit belang, membuat bentuk burung dari tanah liat yang kemudian hidup, menghidupkan orang yang sudah mati, dan mendatangkan makanan dari langit. Yang kedua yaitu mukjizat akliyah atau ma'nawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia. Kemampuannya untuk membedakan apa yang difikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut, ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mukjizat ini berisi berbagai bentuk informasi dan pemikiran ilmiah. Terlebih syariat umat ini berlaku sampai hari kiamat. Dan yang termasuk pada mukjizat akliyah adalah Al-Quran. Selanjutnya yaitu kadar kemukjizatan Al-Quran. Mu'tazilah atau kaum yang lebih menonjolkan penalaran rasional dalam memahami agama menyimpulkan bahwa kadar ijaz adalah keseluruhan dari isi Al-Quran. Gaya bahasa yang dimiliki tiap individu tidaklah sama dan tidak bisa ditiru oleh orang lain. Menentukan kadar kemukjizatan Al-Quran yang paling tepat adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi, ijaz Al-Quran itu terletak pada zat atau benda Al-Quran itu sendiri. Nyata bahwa Al-Quran itu adalah benar dan yang menyampaikan adalah benar-benar utusan Allah. Dan Al-Quran itu mampu melemahkan manusia dan mampu menunjukkan ke jalan yang benar, tentu dengan izin Allah. Selanjutnya, aspek-aspek mukjizat. 1. Aspek kebahasaan. 2. Aspek berita gaib.
Ketiga, aspek isyarat ilmiah. 1. Aspek kebahasaan. Kata mukjizat diambil dari bahasa Arab ajaza yu'jizu i'jaz yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Mukjizat didefinisikan oleh pakar agama Islam antara lain sebagai suatu hal yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditentangkan kepada yang ragu. Sampai saat ini tidak ada kesepakatan ulama dalam menetapkan aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Namun demikian, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran dapat diklasifikasikan ke dalam 3 hal, yaitu aspek kebahasaan, aspek berita gaib, dan aspek isyarat ilmiah. Gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Yang kedua, aspek berita gaib dibagi menjadi 2, aspek berita gaib masa lampau dan aspek berita gaib masa mendatang. Aspek berita gaib masa lampau, salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup dalam cerita-cerita Arab saat itu dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahan. Contohnya, kisah Nabi Nuh dan tenggelamnya jasad Fir'aun. Yang kedua, berita gaib masa mendatang. Di samping menyangkut peristiwa-peristiwa silam lewat kisah-kisah, Al-Quran juga mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Contohnya seperti kemenangan umat Islam atas Quraisy dan kemenangan Romawi setelah kekalahannya dan kemenangan umat Islam. Yang ketiga, aspek isyarat ilmiah. Aspek lain dari kemukjizatan Al-Quran adalah banyaknya isyarat ilmiah yang dikemukakan di dalamnya yang kesemuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad bahkan tahun-tahun terakhir ini. Nabi Muhammad yang ummi tentu saja tidak akan mengetahuinya jika tidak diberi wahyu oleh Allah yang Maha mengetahui isyarat-isyarat ilmiah. Isyarat-isyarat ilmiah itu dapat dilihat dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, misalnya astronomi, contohnya penciptaan alam dengan teori Big Bang dan bentuk bulat oval bumi. Yang kedua, geologi, contohnya seperti gunung sebagai pasak dan gunung berdiri tegak. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa ijaz Al-Quran merujuk pada keunikan dan keajaiban Al-Quran, baik dari segi bahasa, struktur, maupun isi. Secara keseluruhan, ijaz Al-Quran menunjukkan bahwa teks ini bukan hanya sekedar kitab suci, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang relevan dan menantang pembacanya untuk merenungkan dan memahami lebih dalam. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.